pagi-pagi. Semangat. Dan makin semangat karena kita sudah kedatangan bintang tamu kita selanjutnya ada Mbak Dia Permatasari. Hai. Beda ya, begini-begini. Iya dong, cantik banget lagi. Mbak Dia mungkin kebanyakan makan gula setiap hari ya. Kenapa? Saya nggak makan gula. Oh iya, tapi kenapa bisa manis begitu? Cahyono. Tapi beneran emang hari-hari nggak makan gula ya? Saya nggak makan gula. Jadi, Saya baru kurang lebih 6 bulan saya tidak mengkonsumsi gula. Cuman saya konsumsi sedikit, cuma seminggu 2 kali. Oh, gitu. Tapi ganti pemanisnya pakai apa dia biasanya? Saya bisa pakai dari buah-buahan. Betul, betul. Madu juga bisa. Tapi buah-buahan juga tertentu aja, nggak boleh buah-buahan yang kayak semangka kayak gitu kan gulanya tinggi sekali. Jadi benar-benar mengandalkan gulanya itu dari buah-buahan. Ini benar-benar pola makan yang sehat ini. Ternyata memang benar loh, manfaat gula itu bisa meningkatkan energi instan. Ada yang positifnya juga ya? Ada positifnya. Gula bisa memberi asupan energi tambahan. Kenapa? Karena ketika gula masuk ke dalam tubuh akan diubah menjadi glukosa. Nah, glukosa inilah yang membentuk energi. Tapi benar ya Mbak Dia, walaupun nggak mengkonsumsi gula, dengan buah-buahan saja sudah energinya tetap terjaga ya? Saya selama tidak mengkonsumsi gula berlebihan, maksudnya saya sangat menjaga, itu saya lebih sehat. Saya merasa lebih sehat, saya lebih energik, dan saya lebih merasa hidup indah. Hidup itu indah ya? Hidup indah, berat badan stabil, sehat. Waduh, ini oke banget loh tipsnya ini. Jadi nanti Bang Andre, kita ikutin tipsnya dari Mbak Dia. Jadi nanti kalau ketemu gula kita hindari. Hindari gula ya. Ngapain kita hindari? Itu pokoknya harus Tapi hindari, apa yang dikatakan Mbak Dia betul? Kita jadi lebih sehat, lebih Soalnya energi. gula itu bisa didapat dari mana aja karena bener ya buah-buahan. Nggak harus dari yang yang gula yang biasa kita temukan itu. Iya, dan meningkatkan fungsi otak tadi. Bila pikiran lagi kacau dan sulit berkonsentrasi. Oh my God. Bisa jadi karena kurang asupan gula ke dalam otak. Jadi minumlah sedikit minuman manis untuk membuat otak kembali bekerja secara maksimal. Ingat, secukupnya, jangan terlalu sering atau berlebihan. Itu tuh yang penting, jangan terlalu sering untuk berlebihan. Dan juga katanya gula juga bagus untuk kulit. Banyak kali kesehatan percaya gula itu bisa mengobati luka lebih cepat daripada obat. Bahkan ada beberapa luka yang mampu sembuh lebih cepat menggunakan gula daripada antibiotik. Tapi untuk menggunakan gula sebagai obat untuk luka, baiknya sahabat pagi konsultasikan dulu dengan dokter. Karena ada luka-luka gitu dibubuhi dengan gula. Iya, betul. Tapi kalau gula juga bisa buat scrub kan katanya ya. Untuk inian kulit ya. Iya. Dan juga yang tadi tuh keren banget tuh, saya baru tahu tuh. Bisa menyembuhkan luka. Luka di hati bisa sembuh. Luka di hati juga. Luka di hati mungkin bisa juga. Harus nyanyi. Iya, betul. Mestinya orang ngagetin deh kalau nyanyi begitu. Dia kalau misalnya untuk merawat kecantikan kulit dan lain-lain itu ada tips yang alami nggak sih kalau buat kulit gitu? Kebetulan saya tuh suka banget berjemur, padahal saya udah hitam. Oh, bener, bagus, ultraviolet UV. Nah, saya terus terang karena saya seneng banget pantai, saya seneng banget laut, saya seneng banget renang, dan protection saya memang paling cuman sunblock aja. Tapi saya nggak pernah menggunakan gula. Saya belum pernah dengar bahwa gula itu membuat kulit bersinar bagus atau apa. Yang jelas tahu saya gula itu membuat penyakit aja. Nah, saya nggak mau. Nah, ini berarti ada juga nih, emang konsumsi gula yang berlebih bisa bikin kita jadi lebih gemuk. Karena itu tadi benar, gula bisa membuat gemuk. Konsumsi gula berlebih akan menyumbang asupan kalori yang seharusnya didapat dari makanan lain yang mengandung zat gizi. Tanpa disadari, kalori yang masuk melebihi dari batas kalori per hari sehingga membuat berat badan bertambah. Dan lemak perut inilah juga yang meningkatkan resiko penyakit jantung dan juga diabetes. Kalau konsumsi gula itu berlebih. Gula dan alkohol juga memiliki efek racun yang hampir sama. Dan sel-sel kanker pun setahu saya itu senang sekali dengan gula. Oh, begitu. Ngefans sekali dengan sama gula. Karena ada pernah satu yang membuktikan bahwa kanker itu suka dengan gula karena ada saudara saya yang terkena kanker. Pada saat itu dia dites itu untuk mengetahui seberapa kadar kansernya itu dia diminumin gula.
Diminum gula. Begitu diminum gula langsung cancernya langsung aktif semuanya, langsung kelihatan di situ dia terdeteksi. Terdeteksinya Cancer itu dari gula. Kelihatan Serem dari banget ya. gula itu. Karena dia suka banget gula. Oh, dari situ juga ya, makanya kalau yang berlebihan itu ya yang akan selalu berbahaya itu kalau kita terlalu berlebihan. Stabil, atur kadar gula dan lain-lain. Itu juga notes buat saya sendiri. Sama buat saya juga sendiri. Buat saya Masih juga. doyan banget yang manis-manis. Nah, Benar. bener banget tuh Gula Mbak Dia bilang memberi gula makan sel memberi makan sel kanker. Iya, dari pengalaman langsung pribadi tuh ya. Saudara sendiri yang mengalami itu ya. Nah, setiap manusia mempunyai resiko kanker ya karena memiliki sel kanker dalam tubuhnya. Tapi tubuh juga mempunyai mekanisme sendiri untuk mematikan sel kanker. Yang bikin sel tersebut nggak berkembang menjadi kanker yang mematikan dengan mengkonsumsi gula berlebih. Itu bisa merusak mekanismenya. merusak mekanismenya. Jadinya yang imunitas untuk mencegah si kanker tersebut tidak berkembang. Iya, iya, iya. Oke, berikutnya kalau makanan untuk menetralisir gula. Ternyata telur itu mampu mengatasi masalah kecanduan makanan manis. Dia bisa menurunkan insulin dan juga hormon ghrelin yang bisa mengurangi rasa lapar dan menginginkan makanan manis. Gitu. Ternyata telur kalau misalnya kita doyan banget ngemil dan makanan-makanan manis bisa dinetralisir dengan telur. Jadi kita liatin aja tuh telur tuh. Nah, netral tuh langsung. Makan telur berarti ya. Oke. Jadi sekarang kalau Mbak Dia makannya apa aja dong? Saya makannya sebenarnya sih Buah. biasa aja. Saya nggak Nasi tetap. nasi nggak. Oh, nasi enggak juga. Kadar gulanya Saya juga nasi tinggi. cuman saya batasin cuman kalau weekend aja. Jadi Jadi kalau weekendnya weekend itu weekend ya? karbohidrat. Nah, ini boleh berbagi tips dong. Jadi setiap hari Mbak Dia tuh gimana kalau pagi sampai malam tuh? Saya pagi telur. Telur. Telur kemudian kadang-kadang sama keju tuh bagus juga gitu, untuk penggantinya susu segala macam. Siang? Siangnya saya mungkin makan daging. Daging lebih bagus tuh daging seperti sapi. Itu kayak food combining aja ya, maksudnya food daging combining. itu sayur temenin juga nggak boleh sama berlebihan. sayur. Sayur Oh, cuman sayur yang warna-warna hijau itu. Jadi memang segala sesuatu nggak boleh berlebihan, harus seimbang. Iya, Buah iya. pun juga jangan sembarangan buah karena buah juga mengandung gula. Oh, oke. Cheating day-nya cuma di weekend aja lah Cheating day-nya pokoknya. saya weekend ya. Satu hari aja di Saya nggak Sabtu Minggu, dua hari itu. Rabu hari ini saya carbonite sama hari Sabtu. Karena saya tetap perlu karbo tapi nggak berlebihan. Iya. Oh, ini jadi benar food combining. Jadi bagus ini. Menata sendiri kita ya. Yang mana hari apa kita makan ini, hari apa Dan kita olahraga makan. tetap ya. Olahraga tidak boleh berlebihan juga. Seminggu paling banyak 3 kali. Oke. Tapi harus di-maintain terus. Iya. Secara terus menerus. Lebih baik sering daripada sekali tapi banyak itu justru bakal Lebih bagus bikin dilakukan di ini. rumah aja. Iya, Nggak usah yang terlalu membuang-buang waktu. Ini boleh juga dicontoh nih. Boleh juga dicontoh nih ya. Oke. Nih, Nah, ya. jadi makanan yang Lagi ya. menetralisir gula tadi ada telur. Telur. Selanjutnya ada Al-Fuad. Al-Fuad. Ya, Al-Fuad tawar ya. Dan makanan berprotein lainnya bisa mengontrol kadar gula dalam darah Anda. Alpukat ya. tuh kalau yang bahaya tuh kalau ditambahin susu kental terus tambahin Iya, nilai originalnya udah hilang ya. yang lainnya itu tapi enak banget emang. Ikan juga ternyata bagus untuk menetralisir makanan manis yang kita makan. Daun-daunan hijau juga buat orang-orang Sunda nih. Daun-daunan tuh cocok. Daun-daunan ya, sayuran hijau sangat bagus untuk menetralisir kandungan gula. Ini lemon temennya Iya, semuanya nih ya. betul. Bisa mengurangi kadar gula berlebih dan juga mencerahkan kulit. Bisa dengan menambahkan perasan lemon dalam teh Anda. Oke, itu bisa menetralisir gula. Nah itu yang tadi pernah saya ngomongin sama dia. Ternyata gula juga bisa untuk menghaluskan kulit. Jadi zat pada butiran gula bisa menghaluskan dan membuat kulit lebih bercahaya. Coba nih ada tipsnya, campurkan 3 sendok makan gula dengan 2 sendok makan minyak zaitun. Oleskan ke wajah sambil dipijit-pijit, diamkan 2 jam. Jadi ntar ada semut di sini. 1-2 menit aja, baru dibilas ya. Mau dicoba dipraktekkan, Pace? Pace. Nggak ada ya. Memang Pace ini spesialis masker. Masker, dia DJ cuman sampingannya. Model masker dia pekerjaan Masker utamanya. dia. Model masker. Makanya namanya masker Pace ya. Pace hardware. Selanjutnya menghilangkan kulit mati. Gula juga bisa menjadi scrub alami untuk mengangkat lapisan kulit mati. Caranya gimana, Pak? Campurkan saja 4 sendok makan gula dengan lemon dan madu. Campuran ini juga bisa membersihkan kotoran yang menyumbat kulit mati. Oh, jadi disogok-sogok gitu ya? Iya. Digosok-gosok. Digosok-gosok. Oh, digosok-gosok. Digosok-gosok. Gitu, digosok-gosok. Biar the dakis itu keluar-keluar semuanya. The dark is gone. Is gone.
is nyorosot, you know, the kulit. Iya, betul. Iya, bisa juga buat gula lah. Daripada dimakanin, dicemilin mulut tuh gula, mendingan dipakai buat kulit atau buat wajah. Iya. Bisa juga untuk mengurangi minyak. Kandungan gula juga bisa menghilangkan kandungan minyak pada kulit. Gula mengandung asam glikolik yang bisa minyak alami agar kulit itu menjadi minyak alami agar kulit tidak kering. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal gula tadi ya, kita lihat aja nih ada tayangan tentang sugar life hack. Oh, seperti atau apa? gula bisa buat cuci tangan yang kotor kena oli. Dan juga bisa buat tanaman, bisa buat mengusir lebah, menghilangkan noda di pakaian. Oh, oke, coba kita lihat Kita ya saksikan tayangannya ya. sama-sama. Do you know you can extend the life of your fresh flower bouquet by adding a tablespoon of sugar every time you change the water? Sugar is a great alternative. You can even add a tablespoon of vinegar along with the sugar to help prevent moldy stems. Well, let's say things got a little rough outside and it looks like you got some grass stains. Well, here's an easy way to get rid of them. Simply add a half a cup of sugar in a bowl and slowly add enough water to make it into a paste. Apply this little concoction to the grass stained clothing and let it sit for 30 minutes. Then, you're gonna go ahead and wash it as usual. Did you get your hands covered in dirt, grease, or oil? Well, hey, sugar to the rescue. Mix equal parts sugar and liquid soap and rub it together in your hands. Sugar is just abrasive enough that it'll help scrub your hands clean, but also leave them feeling soft. Now, wasps can act as a nice natural pest control around your house. But many of them end up in the wrong place and they can ruin your summer experience. But if you can't repel them, you can try trapping them instead. What you're going to want to do is mix half a cup of sugar with 2 cups of water in a pan and bring it to a boil. You can also throw a little black pepper in there as an additional attractant. Now you're going to let your mix cool and then pour it into an empty bottle or jar. Leave it uncovered in areas where you aren't at. Bisa buat cuci tangan yang kotor kena oli, bisa buat tanaman, bisa juga buat ngusir lebah. Gula itu banyak manfaatnya juga ya. Kalau misalnya nggak terlalu banyak dikonsumsi, bisa buat hal yang lain juga. Iya. Nah, buat Mbak Dia juga hobi masak gak di rumah? Iya. Apa yang biasa suka dimasak? Saya suka masak spaghetti. Aduh, asik tuh. Juaranya ya, juara kalau Nggak makanan juga di rumah. sih. Untuk ukuran di rumah ya lumayan. Anak-anak aja. Tapi ya benar saya juga paling bisa masak spaghetti. Kalau kayak- makanan Indonesia ini kayak mie hari ya. ini enak, hari itu enggak. Oke, ngomong-ngomong soal masakan, kita lihat dulu nih ada resep dari Kokiku TV tentang membuat marshmallow. Seperti apa? Kita lihat ya, habis ini balik lagi di pagi-pagi. Semangat!